Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winingsi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori budaya pendamping. Definisi teori budaya pendamping. Teori budaya pendamping adalah teori mengenai percakapan antara anggota kelompok dominan dan yang terwakilkan, termasuk orang-orang berwarna, yaitu wanita, gay, lesbi, biseksual, dan transgender, orang yang tidak berkemampuan, dan sebagainya. Teori budaya pendamping didasari dengan 5 asumsi. 1. Sebuah hierarki ada dalam masyarakat yang mengistimewakan kelompok tertentu. 2. Anggota dominan dalam basis dari berbagai tingkat keistimewaan. 3. Sistem komunikasi dominan berfungsi untuk menjaga anggota kelompok budaya pendamping dari luar inti kekuasaan. 4. Sementara masih ada keragaman yang patut dipertimbangkan dalam budaya pendamping. 5. Anggota kelompok budaya pendamping secara strategis berkomunikasi untuk mengatasi sistem di mana yang mereka temukan sendiri. Ada 6 faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi. 1. Menghendaki hasil. 2. Merupakan bidang pengetahuan. 3. Kemampuan. 4. Konstekstuasi. 5. Pendekatan komunikasi tegas. 6. Pendekatan komunikasi tidak tegas. Faktor-faktor inilah yang tergantung acuan, pemahaman, dan tindakan yang membingkai sebuah respon budaya kedua dalam interaksi tertentu. Teori budaya kedua dengan gambar terfokus pada strategi interaksi di antara anggota kelompok budaya kedua dan budaya dominan, sangat mirip dengan teori percakapan. Aplikasi dan implikasi di dalam teori budaya pendamping. Dalam beberapa hal, kehidupan manusia dapat digolongkan dengan percakapan. Kita dibedakan oleh fakta bahwa kita memiliki percakapan yang kompleks. Kita mendefinisikan realitas dalam berbicara dan hubungan kita dengan yang lainnya. Dunia yang tersusun dengan sejarah interaksi simbolis semenjak lahir sampai mati. Dari contoh teori yang disajikan dalam bab ini, kita melihat bahwa percakapan dapat dipahami dengan serangkaian cara yang berbeda. Akan tetapi, kelima tema tersebut kelihatannya memangkas banyak variabel yang ditelusuri dalam teori ini. Berikut ini adalah contoh teori budaya pendamping. Pertama, masalah obrolan sehari-hari. Kita harus menyadari bahwa percakapan sehari-hari bagi manusia lebih dari kegiatan sampingan kehidupan. Dentuman komunikasi tidak akan pernah terjadi tanpa percakapan di baliknya. Dengan kata lain, kita perlu untuk memahami pentingnya dan memperhatikan percakapan sehari-hari. Bahkan, obrolan biasa pun signifikan dalam menjelaskan siapa diri kita dan menghasilkan kebudayaan tempat kita tinggal. Kedua, percakapan memerlukan keselarasan interaksi. Teori-teori dalam bab ini menerangkan isi dari pengetahuan dan kemampuan yang penting untuk dilakukan pada apa yang sering dirasa dan terlihat sia-sia. Dalam peristiwa problematis, khususnya kita memerlukan informasi sebagai sebuah sumber berharga dalam interaksi. Kita menggunakan informasi ini untuk mengurangi ketidakpastian dan membuat keputusan bagaimana beraksi terhadap orang tertentu, sebagaimana ditunjukkan dalam teori pengurangan ketidakpastian.
Perilaku verbal dan nonverbal dipakai pada apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Tiga, percakapan bermakna melalui tindakan. Walaupun informasi yang kita cari itu penting, percakapan lebih daripada pertukaran informasi, percakapan lebih daripada naskah. Curtis LeBaron, Jenny Mandelbaum, dan Philip Glenn mengingatkan kita, luas pikiran manusia di balik kulit seperti halnya manusia tergantung pada dunia sosial dan dunia materi untuk memperoleh pengetahuan dan menunjukkan kemampuan intelektual. Dengan kembali dan meneruskan sebuah interaksi, pelaku komunikasi cenderung membuat sesuatu yang logis, masuk akal atau berhubungan dalam komunikasi. Istilah wacana biasanya untuk bagian obrolan. Wacana selalu dipahami sebagai bagian dari arus komunikasi yang sedang berlangsung yang memiliki rasa keterkaitan. Keempat, percakapan teratur. Sebuah percakapan lebih mirip ke sebuah improvisasi yang partisipannya bergantung pada ketetapan beberapa peraturan untuk mengatur kelangsungannya. Teori-teori percakapan membantu kita melihat bagaimana pelaku komunikasi menciptakan aturan ketika mereka berinteraksi. Ketetapan percakapan dapat disebut juga aturan, seperti yang dijabarkan oleh Susan Simanov dalam wacana berikut. Supaya komunikasi ada atau berlanjut, dua individu atau lebih yang berinteraksi harus berbagi aturan untuk penggunaan simbol. Tidak hanya mereka yang harus mempunyai aturan untuk simbol individu, namun mereka juga harus sepakat dengan permasalahan tersebut, sebagaimana ketika mengambil giliran dalam berbicara, kita harus sopan dan lain sebagainya. Kelima atau terakhir, percakapan asal maknanya dari konteks terjadinya. Alur komunikasi yang sedang berlangsung dalam kehidupan kita pada semua tingkat menciptakan serangkaian konteks yang memberikan makna terhadap percakapan tertentu. Tidak ada percakapan yang berdiri sendiri, tetapi selalu berdasarkan sejarah dan menuju masa depan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas dan masih banyak kekurangannya, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.